Meskipun dipromosikan menjadi bab terakhir dari serialnya yang dirilis pada 17 Agustus 2002 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, namun film ini berlangsung di garis waktu alternatif yang dibuat setelah penampilan terakhir Kamen Rider Imperor pada episode 44. Di balik cermin, takdir sekali lagi berputar. Inilah akhir yang berbeda, sebuah ending alternatif di mana perang Rider mendekati ambang batasnya yang hanya menyisakan 6 Kamen Rider, yang salah satunya seorang wanita bernama Miho Kirishima, aka Kamen Rider Femme, yang kita kenal sebagai Kamen Rider wanita pertama di era Heisei. Dan itulah Mai. Ia berjuang bukan demi takdir atau harapan, melainkan untuk balas dendam. Sementara itu, dalam setiap cahaya pahlawan selalu ada bayangan yang menunggu untuk muncul. Ia adalah Rider Kegelapan, sang entitas yang merupakan manifestasi anomali mematikan dari dunia cermin dengan kekuatan yang liar, dingin, serta kejam. Dan seperti biasa, pantun. Wajah cerminan penuh misteri, bayangan kelam di balik kaca, aura ancaman, antagonis sejati, sang naga hitam, itulah Ryuga. Diawali dari Hanadori Family yang sedang bercerita hantu. Ketika giliran Shinji, ia pun menceritakan kisah masa kecilnya yang saat itu Shinji bertemu dengan seorang anak perempuan di taman dan bermain bersama dengannya. Usai bermain, Shinji menjanjikan padanya untuk bermain lagi esoknya di taman tersebut. Namun sayang, pada hari yang dijanjikan malah turun hujan. Akan tetapi secara tiba-tiba anak itu muncul di kamar Shinji. Mereka pun kembali bermain bersama dan Shinji yang masih kecil tentu mengabaikan hal misterius tersebut. Shinji dan anak itu membuat semacam boneka yang dipercaya untuk menghentikan hujan. Dan seusainya, anak perempuan itu tiba-tiba menghilang. Shinji sendiri nampak tidak meyakini kejadian yang dialaminya. Esoknya di Ore Journal, mereka mendapati berita tentang seorang pria bernama Mizuoka Kazuo yang menipu banyak wanita kaya untuk diperas hartanya. Dan target selanjutnya, pria itu adalah seorang wanita cantik bernama Miho Kirishima. Nampaknya kecantikan Miho membuat Shinji begitu semangat untuk menyelidikinya. Tim Ore Journal pun melakukan kerjasama dengan Miho untuk menjebak Kazuo. Singkat cerita, di kediaman Miho lewat sebuah foto dengan kedua orang tuanya, Kazuo mengagumi Miho sebagai anak orang kaya. Ia pun memberikan cincin mewah sebagai alat untuk memikat Miho, dan ujung-ujungnya ia membicarakan tentang uang dengan dalih perusahaannya yang sedang dalam kesulitan dana. Percakapan mereka terdengar oleh Shinji dan Reiko melalui sebuah klip on mic yang terpasang. Geram dengan siasat Kazuo, Reiko dan Shinji pun mendatanginya. Shinji memperlihatkan identitasnya sebagai reporter Ore Journal. Ia pun menyuruh Miho untuk melarikan diri. Kemudian datang kedua pasangan paruh baya dan menanyakan keberadaan mereka. Reiko pun mencoba menjelaskan situasinya dan terungkaplah bahwasanya Miho juga seorang penipu. Dan entah bagaimana foto Miho dengan kedua orang tua ini tiba-tiba berubah, yang sepertinya ini salah satu trik Miho untuk mengelabui mereka. Shinji kemudian mencarinya karena ia sadar dompet miliknya yang terlempar tadi ikut dicuri. Di sisi lain, Kitaoka melihat mereka dan nampak mengenali sosok Miho. Bukannya merasa bersalah atas tindakannya menipu seseorang, di sini Miho malah menyalahkan Shinji karena mudah ditipu olehnya akibat gagal fokus akan kecantikannya. Kemudian datang Kazuo yang meminta kembali cincin yang diberikannya. Namun naas, seketika itu ia malah diserang oleh monster cermin Sirgos. Miho dan Shinji pun segera bertransformasi hingga keduanya saling mengetahui identitasnya sebagai Kamen Rider. Henshin! 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 Final Bento.
Fem memiliki senjata utama yaitu Brand Visor yang merupakan mesin pemanggil tipe rapier, bentuknya menyerupai belati, namun saat digunakan ia menjadi pedang panjang. Sementara Swordpan miliknya yaitu Wing Slasher merupakan senjata jenis Naginata yang dimodelkan berdasarkan rangka sayap monster miliknya dengan kekuatan serangan 2000 EP, dan Misty Slash yang merupakan jurus spesialnya dari Final Fan Fem yang memiliki kekuatan serangan 5000 EP, yang mana Brand Swing dipanggil menciptakan hembusan angin kencang dengan kepakan sayapnya. Kemudian ia menunggu dengan Wing Slasher yang siap menebas para monster yang terlempar. Mereka pun akhirnya kembali ke dunia nyata usai mengalahkan monster Sirgos yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu menjelang ulang tahun yang ke-20, Yui tiba-tiba pingsan usai dibayang-bayangi Yui kecil dari dunia cermin, beralih ke si Mamang yang sedang berkelahi dengan beberapa orang yang tak dikenalnya hanya karena demi memuaskan hasrat bertarungnya. Dan salah satu dari mereka merupakan penampilan cameo Yusuke Tomoi, yaitu cast dari Ryo Ashihara di series Agito yang juga dikenal sebagai Kamen Rider Guilds. Dan usai mengamuk, si Mamang ditemui Kanzaki Shiro. 今日は気分が悪い。俺たちが何したって言うんだ。 Beralih ke Yui, bibinya mengatakan bahwa Yui memang seringkali pingsan semenjak ia berpisah dengan Kanzaki Shiro yang diadopsi oleh kerabat jauh ke Amerika usai kehilangan orang tuanya ketika ia masih berumur 7 tahun. Semenjak perpisahan itulah Yui menjadi sangat kesepian hingga Yui dianggap sering berhalusinasi dengan berbicara pada bayangannya di cermin, dan Shinji pun nampaknya memahami kondisi Yui yang sangat kesepian. Kemudian Kanzaki menemui mereka, yang rupanya Kanzaki mengumpulkan semua rider. Ia menyatakan batas waktu pertarungan kini semakin dekat. Oleh karena itu, ia meminta semua rider untuk segera menyelesaikan pertarungan sebelum waktu berakhir. Jika tidak, maka keinginan masing-masing rider tidak akan terkabul. Miho melihat si Mamang dan nampak akan menargetkannya. Shiro mengatakan, kini tinggal tersisa 6 rider. Karena yang berkumpul hanya 5 orang, Ren pun bertanya, lantas di manakah rider yang satunya? Shiro pun kemudian merespon bahwa rider itu suatu saat akan muncul di hadapan kalian. Ini seolah rider yang dimaksud bagai sang eksekutor yang akan menghabisi mereka satu persatu. Kemudian para rider memulai pertarungannya dengan masing-masing memilih pasangan untuk bertarung. Miho memilih bertarung dengan Asakura, sementara Ren dengan Kitaoka. Shinji sendiri mencoba menghentikan mereka karena ia tidak berniat untuk bertarung. Di dunia cermin, Shinji berupaya kesana kemari menghentikan para rider yang bertarung, dan nampaknya upayanya berhasil. Ia menyelamatkan Fem dari serangan Evil Death dan juga Knight dari serangan Canon si Zolda. Bersamaan dengan durasi waktu di dunia cermin yang hampir habis, pertarungan pun diakhiri dengan serangan pamungkas Zolda. Setelahnya berfokus pada Miho yang menyadari betul bahwa dirinya masih sangat lemah. Ia bahkan tidak mendaratkan satu pukulan pun pada Oja. Kekesalan Miho terungkap bahwa alasan ia menargetkan Asakura karena dilandasi rasa dendam atas kematian saudarinya. Sementara si Mamang baru teringat bahwa Miho adalah adik dari seorang wanita yang pernah ia bunuh. Pada pertarungan, Kitaoka sempat melindungi Miho dari serangan Asakura, dan terlihat juga Miho tidak terkena dampak serangan pamungkasnya. Alasan Kitaoka menolongnya karena sepertinya ia merasa bersalah atas pembelaan terkait kasus Asakura, yang mana itu adalah satu kesalahan dalam hidupnya karena ia telah meringankan hukuman seorang bajingan yang telah banyak menghilangkan nyawa orang. Itulah mengapa di akhir series Kitaoka sangat menyesali kesalahannya dan ingin mencoba bertarung dengan Asakura.
Asakura. Namun pada faktanya ia keburu meninggoy hingga Goro yang memenuhi penyesalannya untuk bertarung. Singkat cerita, Miho tiba-tiba mengajak Shinji pergi ke sebuah taman hiburan dan diperlihatkan penampilan cameo dari Rina Akiyama, cast dari series Kamen Rider Agito yang memerankan Mana Kazaya. Ia di sini berperan sebagai staf taman hiburan. Mereka juga mengunjungi restoran Thailand. Hadir juga cameo dari Toshiki Kasu, sang MC dari Kamen Rider Agito yang memerankan Soichi Sugami yang nama sebenarnya Tetsuya Sawaki. Ia di sini nampak berperan sebagai pemilik restoran bersama dengan para stafnya. Kemudian Shinji terkejut dengan sikap Miho yang tiba-tiba sok perhatian, yang mana Miho membenarkan tali sepatu Shinji dan setelahnya ia menyender padanya. Tentu ini membuat Shinji menjadi panas dingin. Namun di balik perubahan sikapnya, ternyata itu hanyalah upaya Miho untuk mengambil dekartu rider milik Shinji. Namun gagal. Tentu jika seorang rider kehilangan dekartu miliknya, maka monster yang dikontrak akan memakannya. Miho yang menyadari betul akan kelemahannya menjadi rider wanita, terpaksa melakukan hal demikian demi tujuannya, yaitu untuk menghidupkan kembali saudarinya. Terlihat Miho mendatangi sebuah fasilitas cryopreservation di mana jasad saudarinya diawetkan menggunakan teknologi sains dengan cara dibekukan. Namun itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Inilah mengapa Miho melakukan beberapa tindakan penipuan. Jadi ada dua alasan Miho menjadi rider. Yang pertama tentu ingin membangkitkan saudarinya tanpa harus keluar biaya mahal, dan yang kedua untuk membalaskan dendamnya pada Asakura. Di Hanadori, Yui hendak membuat boneka penangkal hujan dengan bibinya. Karena belakangan ini seringkali turun hujan. Ketika ia mengambil handuk untuk Shinji yang basah kuyup, ia kembali dibayang-bayangi kejadian di masa kecilnya. Wujud Yui di cermin nampak melihat Yui. Kemudian terlihat ia sedang bermain dengan dirinya sendiri. Lalu scene terakhir memperlihatkan Yui memberikan sebuah cahaya dari genggamannya. Rupanya gambaran tersebut mengingatkan dirinya akan kejadian di masa lalu. Dengan ditemani Shinji dan Ren, ia menggali sebuah kotak yang berisi beberapa gambar sosok monster kontrak dari para rider. Yui pun menjelaskan pada mereka tentang masa lalunya, bahwa ketika kecil Yui selalu menggambar di depan cermin dengan harapan monster yang digambar bisa melindunginya. Namun aktivitas menggambar membuatnya jenuh hingga ketika ia keluar rumah, Yui bertemu dengan anak laki-laki lalu bermain bersama, yang kemudian anak itu berjanji padanya untuk bermain dengannya lagi di hari esok. Dan pada hari yang dijanjikan, meskipun di tengah derasnya hujan, Yui berniat menemuinya. Mungkin karena saking kesepiannya gak punya temen, jadi dalam kondisi apapun ia akan tetap mengupayakannya demi menghilangkan kesedihan dari rasa kesepian. Ini ngena sih, karena saya juga ketika kecil pernah merasakan hal demikian. Namanya juga anak kecil ya, isi otaknya ya cuma pengen bermain. Yui nampaknya kecewa karena anak laki-laki itu tidak pernah datang, dan pada akhirnya Yui pun kembali pulang. Rencana yang telah diatur di taman kini hancur diguyur hujan. Yui pun merasakan kesedihan hingga kesepian yang pekat kembali melekat. Dan seketika itu keajaiban pun terjadi, yang mana Yui cermin nampak memiliki kehidupannya sendiri, lalu mengajaknya untuk bermain. Yui pun kemudian masuk ke dunia cermin. Ketika bermain dengan entitas Yui dari dunia cermin ini, Yui merasa senang karena ia selalu menemani Yui dan tidak pernah sekalipun membohonginya. Namun saat itu entitas Yui mengatakan bahwa Yui tidak bisa kembali ke dunia nyata karena Yui sudah terlalu lama berada di dunia cermin. Karena jika sampai kembali maka Yui akan mati. Agar Yui bisa kembali ke dunia nyata, entitas Yui memberikan nyawanya, namun hanya sementara, yaitu hingga mencapai usia 20 tahun. Sebagai gantinya ia meminta gambar para monster, dan dari sinilah terciptanya para monster cermin. Terkait dengan kebiasaan mereka yang memangsa manusia, mungkin karena mereka juga memiliki keinginan untuk hidup di dunia nyata. Kemudian Ren dan Shinji merasakan munculnya monster cermin Sirgos, yang beberapa diantaranya telah berevolusi menjadi Ray Dragon. Terlihat beberapa rider turut serta menghabisi para monster. Fem memanfaatkan situasi tersebut untuk menghabisi Oja. Meski Zolda menolongnya, namun Fem menolaknya karena mungkin tidak sudi atas tindakan Kitaoka yang memberikan keringanan hukuman pada Asakura, hingga lengan Zolda terkena serangan dari Brand Visor. Ketika Oja hendak menyerang, Fen menggunakan Guard Fen. Itu mengeluarkan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mengalihkan perhatian lawan dengan kekuatan pertahanan 2000 GP.
Di sela-sela pertarungan tersebut muncul sosok rider dengan aura jahat yang pekat, matanya merah menyala. Ia adalah Ryuga. Secara bersamaan Fame terkena rider kick dari Final Fan Genocide, dan seketika itu sosok naga hitam muncul menjatuhkan Genocide. Tentu itu sebuah keberuntungan yang mana Fame terselamatkan. Ryuga kemudian menggunakan Final Fan dengan kekuatan serangan 7000 EP, lebih tinggi dari Final Fan Ryuki yang hanya 6000 EP. Itu nampak menyemburkan lava hitam yang menahan si Genocide. Meski Oja berhasil menghindar, namun monster miliknya tiwas. Alhasil ia kini kehilangan ketiga monsternya. Tubuh Oja tiba-tiba menjadi pucat. Mungkin itu efek dari kehilangan monster kontraknya. Fame tentu memanfaatkan momen tersebut untuk balas dendam, dan ia berhasil melakukannya dengan memecah dek kartu Rider Oja, hingga si Mamang pun kehilangan transformasinya hingga menjadi butiran debu, dan dendam pun terbalaskan. Unite Bento Final Bento Shinji? Final Bento お姉ちゃんの敵！ Kitaoka nampaknya terluka parah akibat pertarungan tersebut, ditambah lagi penyakitnya kambuh dan sulit untuk disembuhkan. Ia teringat ketika Fame menyerangnya, yang mana ia menyadari bahwa kehadirannya sebagai rider tidak berguna alias sia-sia. Lelah dengan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menjadi yang terkuat, Kitaoka memilih mengundurkan diri menjadi rider dan memutuskan untuk menikmati sisa hidupnya yang tak lama lagi. Lalu menelpon Reiko untuk mengajaknya berkencan. Reiko mengatakan bahwa Kitaoka tidak ada kapok-kapoknya mengajaknya berkencan, yang padahal sudah 38 kali mendapat penolakan. Kitaoka pun membalas, sebenarnya itu sudah 42 kali. Nah, dari sini bisa dipastikan sudah terjadi time fan hingga beberapa kali. Siapa lagi kalau bukan ulah dari Kanzaki Shiro. Dan tentu saja Reiko tidak mengerti apa yang dikatakan Kitaoka. Dan kini tersisa 4 rider. Terkait dengan Kitaoka yang mengundurkan diri menjadi rider, tentu baginya itu bukanlah soal, karena monster kontraknya si Magna Giga tidak akan memakannya, karena ia termasuk monster robot. Ya kali robot lapar. Sebagai ungkapan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, yang mana Miho menganggap sosok Ryuga adalah Shinji, ia mentraktir Shinji makan di sebuah restoran. Namun ia tidak memberitahukannya secara langsung alasan tersebut. Ketika ia berebut bubuk rumput laut untuk hidangan okonomiyaki, itu malah menumpahkannya ke meja pengunjung lain, yang mana pengunjung itu adalah cameo dari series Agito, yaitu Jun Kaname yang memerankan Makoto Hikawa, yang dikenal sebagai Kamen Rider G3, Jun Yamazaki alias Toru Hojo, seorang detektif, Toko Fujita yang berperan sebagai Sumiko Ozawa, pemimpin satuan G3, dan pelayan tadi Akiyoshi Shibata yang berperan sebagai Takahiro Omuro yang juga satuan unit G3. Setelahnya Shinji pergi ke toilet dan mendapat telepon dari Okubo, dan seketika itu rupanya Shinji memiliki bayangan dari dunia cermin. Auranya terlihat begitu jahat. Ia keluar dari cermin dan menggantikan posisi Shinji, yang mana sebenarnya ini adalah sosok manusia dari Ryuga. Kemudian Ryuga mencoba membunuh Miho yang sedang menikmati suasana malam. Namun beruntung Miho selamat karena sepertinya masa keberadaan Ryuga telah mencapai batasnya. Ia pun kembali ke dunia cermin. Karena penasaran, Miho kemudian mengikutinya dan terjadilah pertarungan sengit. Secara bersamaan, Ren yang sedang melakukan kontak pertarungan dengan Ray Dragon yang berevolusi menjadi High Dragon melihat Ryuga dan menganggapnya sebagai Shinji. Henshin Kido Final Bento Adoben 終わりか。
Pada pertarungan, Fem dihajar tanpa ampun oleh Ryuga. Ia bahkan menggunakan monsternya Drag Blacker yang memiliki kekuatan serangan 6000 EP, lalu menggigit Fem dan menghantamnya ke tembok. Dan ketika Ryuga menggunakan Strike Fan dengan kekuatan 3000 EP, Shinji muncul menyelamatkan Fem, dan entah kenapa Ryuga memutuskan untuk pergi. Usai pertarungan, Miho masih sempat-sempatnya membuat lelucon, memanfaatkan perasaan Shinji yang mengkhawatirkannya. Miho hendak menyerang Shinji, namun itu tidak terjadi karena gegara perkara tali sepatu yang lepas lagi. Ketika mengikatnya, terlihat lengan Miho gemetar, dan nampaknya ia mengalami luka yang sangat fatal. Meski begitu, Miho selalu tampil tegar. Miho kemudian menyuruh Shinji untuk segera pulang, dengan dalih kediamannya tidak jauh dari lokasi tersebut. Dan sepertinya itu hanya alasan Miho agar tidak merepotkan Shinji, karena hidupnya kini sudah diambang kematian. ここでいい？すごいじゃんかよ。もういいから早く行って。いいからもう行って。じゃあな。ライダー同士の戦いはうん、考えとく。シンジ、ちゃんと娘よな。 Usai kematian Fem, kini tersisa 3 rider. Tentu saja siapa lagi kalau bukan Knight, Ryuki, dan Ryuga. Ketika Ren mengajak Shinji untuk bertarung, Yui kemudian menghentikannya. Ia mengatakan bahwa pertarungan rider serta keinginan yang terkabul itu hanyalah tipu muslihat dari Kanzaki. Seperti yang sudah diceritakan Yui pada mereka, bahwa Yui mendapat nyawa dari dirinya di dalam cermin. Berhubung nyawanya akan menghilang, maka Kanzaki akan memberikan nyawa baru untuknya dari rider yang terkuat. Mendengar hal tersebut, Ren yang buntu karena tidak ada cara lain, ia memutuskan akan tetap bertarung meskipun kemungkinannya hanya 1% kebenaran dari janji Kanzaki. Singkat cerita, di Hanadori, Shinji melihat boneka penangkal hujan buatan Sanako. Seketika itu mengingatkan Shinji tentang masa kecilnya, yang mana Yui rupanya adalah anak perempuan yang dijanjikan olehnya untuk bermain. Scene yang menampilkan Yui mendatangi Shinji secara misterius ketika di awal film saat Shinji bercerita hantu, itu sepertinya memang Yui sendiri yang mampir ke kediaman Shinji sebelum bermain dengan waktu yang lama bersama entitasnya dari dunia cermin. Terkait ia yang menghilang secara misterius, itu karena ia kembali ke dunia cermin karena ketika ia hendak menghilang, Yui sempat melihat ke arah cermin. Kembali ke benang merah, mengingat janji pada Yui yang ia abaikan, Shinji menyalahkan dirinya karena hanya gegara tidak menepati janji untuk bermain. Yui sampai masuk ke dunia cermin hingga adanya pertarungan rider. Melihat kekalutan Shinji, Ryuga pun muncul. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah sosok entitas yang sama seperti entitas dari Kanzaki Yui. Ia pun menawarkan pada Shinji untuk bersatu dengannya agar menjadi rider yang terkuat, dan nampak memanfaatkan Shinji dengan dalih membujuknya untuk menyelamatkan Yui. Namun nampaknya ia memiliki niat lain, seperti halnya para monster yang ingin memiliki kehidupan di dunia nyata. Dan mungkin itulah tujuan si Ryuga ini menjadi rider, hingga Kanzaki memberikannya dek kartu rider. Shinji yang kalut tentu saja menerimanya, dan tak sengaja itu terlihat oleh Ren, dan seketika itu ia bertransformasi menantang Ren untuk bertarung. Sementara Yui mendatangi ruang 401, ruang bekas eksperimen Kanzaki. Kemudian Kanzaki pun menemuinya dan akan memberikannya hadiah berupa nyawa baru menjelang ulang tahunnya yang ke-20. Dan tentu saja Yui menolak karena tidak ingin orang lain terluka atau dikorbankan demi dirinya. Ia pun lebih memilih mati dengan cara menyayat nadi di lengannya. Melihat kematian Yui, Kanzaki pun shock dan menjerit kencang hingga teriakannya memecahkan cermin di seluruh kota. Ren kemudian mendatangi pusat ledakan, sementara Kanzaki menghilang menjadi butiran debu. ライダー。お前は龍が。もはや鏡の中の幻ではない。変身。Ketika Ryuga hendak menebas Ren, seketika itu Shinji berupaya memisahkan dirinya dari Ryuga karena Shinji mengerti Yui tidak menginginkan pengorbanan kejam dari para rider. Dan pertarungan pun tak terelakkan antara Ryuki melawan sang Dark Rider hingga pertarungan mencapai klimaks dengan diakhiri jurus pamungkas dari Dragon Rider Kick.
Usai adu Rider Kick yang ternyata Shinji berhasil mengalahkannya, seketika itu gerombolan Ray Dragon yang telah berevolusi menjadi High Dragon keluar dari dunia cermin. Ren mengungkapkan perasaannya pada Shinji. Meski selama ini ia tidak menginginkan untuk berteman dengan siapapun, tapi kebersamaannya dalam pertarungan membuat Ren mengatakan bahwa Shinji adalah "You're my friend". Namun pertarungan tetaplah pertarungan. Tidak peduli sekecil apapun kemungkinan kebenaran tentang energi kehidupan baru yang ada di dunia cermin demi menyelamatkan Eri, Ren hanya bisa bertaruh pada hal tersebut. Ren pun meminta Shinji untuk bertarung dengannya. Shinji pun merespon bahwa ia akan bertarung. Namun sebelum pertarungan akhir, mereka berdua akan menghabisi sekumpulan High Dragon di langit dengan mode survive. Henshin! Henshin! Sekian untuk pembahasan movie Ryuki. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Next kita bahas seri Kamen Rider selanjutnya. Siapa lagi kalau bukan si Mamang Faiz. Namun untuk pembahasan movie Ryuki Rider Time atau episode spesial lainnya itu kapan-kapan ya.